Jadi ini tidak main-main. 1 bulan sekali kita mendonasikan sedikit harta kita untuk yang berhak menerima. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Indonesia air kami, Indonesia merah putih bendera kami. Indonesia air kami, Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kullu mayyatika yawman tamihayyal qaimama. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal firman. Ilhadu alal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal firman. Ilhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwarul fakhara. Kullu mayyatika yawman tawihayya qahimama. Kullu mayyatika yawman tawihayya qahimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan harangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku. Jangan harangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Ayolah, ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum
ada di sini. Teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban. Demi agama, ku rela berkorban. Kita lanjutkan untuk acara yang berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari koordinator kegiatan program santunan anak yatim dan duafa yang akan disampaikan oleh sahabat Joko Tri Arianto. Kepada sahabat Joko, waktu dan tempat silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kondisi wabil khusus Indonesia saat ini kan mengalami pandemi wabah yang sangat luar biasa sekali, hampir 2 tahun lebih, dari Maret sampai Maret 2 tahun, dan berdampak terutama di warga Ngesrek. Untuk itu bagaimana caranya kita memikirkan dari gerakan pemuda ini, gerakan pemuda Ansor dan Banser, untuk bisa sedikit membantu kebutuhan ekonomi yang ada di wilayah Ngesrek. Jadi kemarin bulan Juli tersampaikan 20 paket. Itu bentuknya hanya paket, tidak ada bentuk uang dan sebagainya. Bentuk paket kurang lebih seharga 100.000 lebih. Kemudian untuk bulan ini alhamdulillah kerja keras dari sahabat-sahabat semua, Ansor, Banser, Kelurahan Ngesrek, dan saya mengucapkan terima kasih pada para donatur Yayasan Baitul Mal, PLN, dan pengajian ibu-ibu serta seluruh warga yang berpartisipasi untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi ini tidak main-main. 1 bulan sekali kita mendonasikan sedikit harta kita untuk yang berhak menerima. Jadi intinya tidak harus banyak kita mendonasikan, tidak harus 500.000, harus 1 juta. Beras 5 kilo, gula 1 kilo kita terima, Bapak Ibu sekalian, tetap kita terima, dan itu pasti akan sampai pada yang berhak menerima. Contoh kodenya seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Ansor Ranting Ngesrek, sahabat Muki Wibowo. Kepada sahabat Muki Wibowo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kami atas nama Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kelurahan Ngesrek dan Banser Kelurahan Ngesrek pada hari ini menyelenggarakan launching program santunan bulanan anak yatim dan duafa dengan satu tema yang cukup menarik, dengan semangat 1 Muharram. Pas Muharram ini 1443 Hijriah, dan pas dengan hari menjelang kemerdekaan RI yang ke-76 tahun. Marilah senantiasa kita tingkatkan kepedulian terhadap anak yatim dan duafa. Semoga program yang telah diselenggarakan oleh GP Ansor dan Banser di konser ini senantiasa mendapat limpahan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kegiatan Banser yang kesekian kalinya, karena kegiatan Banser itu semakin hari tidak semakin sedikit, semakin bertambah. Ketika pandemi ini
merajalela, istilahnya seperti itu. Angka kematian di kelurahan Musret ini meningkat sekali. Diketahui Kang Ardi, selama bulan April sampai bulan Juli angka kematian sangat tinggi. Dan Ansor Banser berperan sekali dalam hal istilah terbaru adalah PGM, pasukan gotong mayit. Itu sudah bukan asing lagi, pasukan kita senantiasa turun langsung ketika ada kematian. Nah, kematian sehari 1, 2 nggak masalah, lebih dari itu kadang-kadang sampai 6, sampai malam jam 2 pernah, jam 2 Mas Adi. Ini perlu diketahui. Kita juga turun, kita membawa dari gamelan, kita bawa ke dalam makam sebelum disolatkan. Nah, itu seperti itu sering sekali. Jadi itu kegiatan Banser selain dari penyemprotan itu. Alhamdulillah timbul program yang ketiga ini adalah santunan untuk yatim dan duafa yang tiap bulannya insya Allah akan terselenggara. Untuk itu kami mohon pada seluruh donatur, sponsorship ya, untuk tidak bosan-bosannya membantu kita. Ya, bukan tendensi lain atau apa-apa ingin dipuji tidak. Ansor Banser adalah beribadah, berkhidmah untuk umat tujuannya. Tidak ada yang menggaji, tidak ada yang mengupah. Ketika kita melakukan kegiatan sosial, kita tidak pernah meminta imbalan sedikit pun. Ini yang perlu diketahui. Jadi kita ikhlas, yang bayar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mau hanya diakui oleh sebagai santrinya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari. Yang kita ketahui tidak cukup ya itu. Jadi kita tidak berlebih-lebihan dalam hal ini. Jadi mohon maaf sekali ketika ada yang menilai kita kurang baik, kita juga tidak masalah, karena ini kita kegiatan sosial yang tujuannya langsung dirasakan oleh yang menerima. Saya sangat berterima kasih kepada donatur yang telah memberikan donasi kepada kita. Apapun bentuk bantuannya, kecil apapun, sebesar apapun, tetap kita akan terima. Gitu loh. Apalagi rutin bisa istiqomah memberikannya, alhamdulillah. Ya, gitu kan? Ya, semoga ini menjadi amalan kita semua yang memberikan donasi, senantiasa dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari penyakit, senantiasa kuat dari sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Semoga yang hadir semua di sini, baik Abah Sofyan yang berikan tempatnya, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang kita programkan ini senantiasa mendapat limpahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saya panjang lebarkan sembah dari kami, kiranya cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk acara yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua Ansor Pengurus Anak Cabang Banyumanik dan Artif Ferry Setiawan. Waya tafadhol. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas undangan ini. Kami bisa terus terang, saya pribadi bersama sahabat-sahabat pengurus PAC ini boleh dibilang juga banyak ilmu yang kita dapatkan, inspirasi dari sahabat-sahabat yang ada di Musret ini. Kalau cerita tentang kepengurusan Ansor, sahabat-sahabat Banser di wilayah Kecamatan Banyumanik, salah satu pionir, salah satu boleh dibilang basis yang memang menjadi kekuatan di Kecamatan Banyumanik adalah di wilayah Musret ini, baik dari sisi anggotanya, kadernya, secara kultural maupun juga kesejarahan. Begitu luar biasa sebenarnya yang ada di wilayah Musret ini.
Yang kedua tentunya saya sangat mengapresiasi, memberikan selamat kepada sahabat-sahabat pimpinan ranting GP Ansor di Ngesrek, bahwa di situasi yang sulit pandemi COVID-19 ini mampu membuat sebuah kegiatan yang konkret, yang real, yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat, kesulitan masyarakat. Tadi banyak disampaikan sahabat Joko bahwa ada kegiatan, selain kegiatan santunan ini, juga sebelumnya jauh-jauh hari sudah melakukan kegiatan penyemprotan, pencegahan COVID-19, ditambah lagi juga ada kegiatan tadi PGM ya, pasukan gotong royong luar biasa, karena tidak semua orang mungkin yang dengan ikhlas, dengan rela, bahkan mungkin resikonya sangat tinggi, mensupport, membantu keluarga yang sedang kesusahan dengan kegiatan ini tadi. Semoga apa yang telah dilaksanakan ini senantiasa terus dapat dilaksanakan secara konsisten, dan tentunya ini membuat sebuah kebanggaan juga bagi kami bahwa salah satu pimpinan rantingnya sangat eksis, sangat maju. Kita akui bahwa mungkin keaktifan kegiatan yang ada di wilayah Kelurahan Ngesrek ini pasti itu melebihi yang ada di kecamatan gitu ya, di PAC. Tentunya ini kami sangat mengapresiasi, sangat luar biasa, dan semoga kekompakan, soliditas organisasi dan atas petunjuk dari para pembina, para sesepuh yang ada di Poroyai, yang ada di wilayah Ngesrek ini, insya Allah kepengurusan pimpinan ranting Ngesrek ini akan semakin sukses, istiqomah, dan tentunya semakin bermanfaat bagi masyarakat. Kiranya demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah sambutan perwakilan dari donatur. Dalam hal ini adalah dari Yayasan Baitul Mal PT PLN Persilo, unit induk distribusi Jawa Tengah dan DIY. Kepada yang terhormat Ustadz Hamdan Haris, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala siddiqi wal wafa. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, Ketua Kanser beserta pengurusnya, Ketua Ansor beserta pengurusnya, semua saja yang tidak dapat saya sebut satu persatunya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah, berkumpul dalam acara santunan anak yatim dan duafa. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan istiqomah. Kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada Muhammad SAW. Semoga kita diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, perlu kami sampaikan bahwa saya Muhammad Hamdan Haris, perwakilan dari YPM PLN Wijatin DIY, di mana gajinya pegawai PLN Wilayah Jawa Tengah dipotong secara langsung, menjadikan zakat dan ditasarufkan, dikelola, dan insya Allah dapat bersinergi dengan Ansor dan Banser sehingga terjadi acara pada pagi hari ini. YPM PLN memiliki tujuan yang sama, membantu, mengayomi, mensejahterakan umat. Karena tujuan kami adalah ketika orang yang tidak mampu yang terbantu pertama ya fakir miskin dan duafa. Karena kalau kita mengandalkan sholat kita mungkin sedikit yang khusyuk atau mungkin bahkan bolong-bolong. Nah, inilah momentum dan paling tepat sekali. Bahkan Nabi pernah ditanya
dan menjawab langsung, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kebaikan akan dikumpulkan dengan orang yang baik. Nah, apalagi Rasul pernah menyampaikan begini, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim ibaratkan telunjuk dan tengah, jarinya diginikan. Besok juga akan seperti ini. Berarti kalau kita senang membantu anak yatim mengentaskan kemiskinan akan bersama Rasulullah. Kalau kita mengandalkan kita ibadah kita mungkin kurang, tetapi kalau kita punya hati yang jertongnya itu tenaga, pikiran maupun apa yang kita miliki untuk membantu orang lain akan bersama Rasulullah. Jadi kesempatan ini yang menjadikan kita semangat. Tidak ada gajinya, nggak apa-apa, tidak lelah, tidak apa-apa, yang penting bersama Rasulullah. Nah, itulah yang menjadi semangat kami untuk bekerja sama sendiri dengan Ansor dan semoga Pak Bawa dapat berkelanjutan begitu sampai akhir hayat kita, walaupun kecil apapun, sejauh apapun, insya Allah akan bermanfaat. Jadi kita yang terang besok di akhirat. Dan kepada adik-adik sekalian, semoga sekarang adik-adik menerima suatu saat akan menjadi. Itulah yang menjadi semangat kita. Rasul dulu juga anak yatim, tapi ternyata menjadi orang nomor satu di dunia ini ya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan apa yang kita berikan juga bermanfaat. Kita walaupun tidak ada apa-apanya, Allah yang akan membalas dan Nabi Muhammad akan merangkul kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hamdan atas sambutannya. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Suriah NU Ranting Ustaz untuk Ustaz Kusyono, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'da. Hadratul Muhtaramin al-Muhtaramat wa alaikum para kiai yang senantiasa kita ikuti yang jadi fatwa-fatwanya, kepada sesepuh ini sepuh yang senantiasa kita muliakan, seluruh pengurus dari PAC maupun ranting serta perwakilannya, juga tamu undangan yang kami hormati dan kami muliakan, adik-adikku Banser Ansor yang saya cintai dan anak-anak hati semuanya. Di dalam kesempatan yang pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua masih diperkenankan untuk dapat berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka di tempat ini, yaitu dalam rangka launching program santunan bulanan anak yatim dan duafa bertepatan dengan Muharram 1443 Hijriah dan sekaligus menyongsong hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya rasa syukur kita tak dapat kita lukiskan dengan kata-kata, dikarenakan apa? Dalam kondisi Indonesia bahkan dunia yang sedang dilanda satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua masih diperkenankan untuk dapat beraktivitas,
terlebih lagi mewarnai hari-hari yang penuh makna di dalam kehidupan kita. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, yang senantiasa mengharapkan syafaat pertolongannya minat dunia hatta wal akhirah. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kiranya di dalam kondisi yang semacam ini kami selaku sesepuh dalam jajaran NU Kelurahan Ngesrek kiranya tak berlebihan manakala kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Ansor Bansor Kelurahan Ngesrek yang telah menjabarkan apa yang menjadi keinginan para sesepuh yang ada di wilayah Kelurahan Ngesrek ini, dan itu dibuktikan pada hari ini meskipun sudah diawali dengan bulan-bulan yang lalu sebagaimana tadi dilaporkan oleh pengurus Ansor Bansor, berbagai kegiatan. Kami mengapresiasi secara tulus kiranya dalam kondisi sosial masyarakat yang sudah sedemikian rupa masih ada bagian dari anak bangsa yang memikirkan tentang kemaslahatan umat. Ini merupakan satu hal yang patut kita apresiasi. Namun saya sedikit berpesan, kita jangan terlena bahwasanya hanya cukup itu yang perlu kita kerjakan. Ingatlah bahwasanya selama kehidupan masih berputar, selama hayat masih dikandung badan, bahwasanya kita masih dipertanyakan, termasuk orang yang manakah kita. Sehingga di situ akhirnya kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya Rasulullah beserta orang-orang yang peduli dengan anak yatim akan berdampingan di surganya Allah. Dan meskipun kalimat itu hanyalah sebaris kata, namun mengandung berjuta makna dan butuh satu jawaban berupa amal perbuatan. Kiranya tidak hanya cukup di dalam ucapan, tapi coba kita resapi, kita dalami alangkah sengsaranya hidup dan kehidupan yang dilakoni oleh junjungan kita di Jazirah Arab sana. Manakala datang waktunya musim dingin, sesosok anak yang sudah tidak berbapak dan tidak beribu di tengah malam yang gelap gulita, kedinginan, kelaparan, kurang kasih sayang. Tapi Allah berkehendak sosok inilah kelak yang akan menjadi panutan umat. Sosok inilah kelak yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Sehingga kami berharap
dengan sekelumit kisah itu kita semua dapat mencermati. Jangan merasa berpuas diri dengan apa yang kita dapat kerjakan, tapi mari kita gali lebih dalam dan lebih dalam lagi bahwasanya hidup ini adalah suatu soal yang butuh jawaban. Akan termasuk ke golongan manakah kita, golongan kanan atau golongan kiri, golongan yang baik atau golongan yang buruk. Dan pada hakikatnya kita semua masih belajar. Semoga dengan kebersamaan kita di dalam kepengurusan ini, baik itu PAC ranting maupun seluruh yang terlibat di dalamnya, kita memperoleh tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin memahami akan makna hidup dan kehidupan ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kiranya itu sambutan dari kami selaku pengurus NU Kelurahan Srep. Sudah barang tentu di dalam bertutur kata terdapat kekurangan dan kekhilafan, karena sesuai dengan pepatah kata, tak ada gading yang tak retak. Kalau nggak retak itu ojo-ojo mong plastik, dan begitu. Untuk itu dengan segala ketulusan hati kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirnya bila taufiq wal hidayah wa ridha minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.